Shalom teman-teman. Oke, sama aja ya. Emang saya orangnya Indonesia banget. Oh, ya. ini dong kayak kekei dong. Halo sahabat. Oke, balik lagi di podcastnya The Next Level 2.0. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas apa nih, Kak? Kita akan bahas soal kita harus melihat emasnya orang lain, bukan sampahnya orang lain. Karena setiap manusia punya emas yang sangat harus Betul, kita tonjolkan ya. benar. Semua orang ya, bukan cuma orang-orang tertentu atau orang-orang pilihan atau orang-orang yang dipanggil. Enggak, tapi semuanya. Kita punya emas gitu. Betul. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Pokoknya kalian stay tune terus. Iya, Stay tune. Bener lu. Nah, ya lu udah bilang aja dengerin ya. Bagaimana? Apa ini yang admin? Gitu ya. Oke, kita bahas soal ini. Emas. Tapi maksudnya sampah apa nih? Gue ngambil sampah lu di rumah gue buangin. Jadi, ada banyak loh. Gak mau gue ngambilin sampah lu. Contohnya misalnya yang kayak buru-buru, itu hanya perumpamaan aja gitu ya. Ini kali si apa dia masalah atau apapun. Iya, bukan masalah sih, sebenarnya kayak lebih ke boroknya orang lain atau Obatin kalau borok. Iya benar ya. Pakai alkohol. Gak jelas. Ada masalah kayak gitu. Teman kita ini emang suka bikin. Ini di sini nih. Ini paling kreatif. Oke, kita langsung mulai aja. Masih orang lain. Langsung ke topik. Langsung Kayak Thanos ya. Oke, kita mulai pembahasan tentang emas ya. Emas. Oke, jadi gini, kembali lagi bahwa seringkali kita kan jadi gini ya, kebiasaan kita adalah selalu melihat kelemahan orang lain. Iya. Jarang sekali kebiasaan kita melihat kelebihan orang lain. Ya, dia lebih itu kalau kaya biasanya. Iya, minusnya. Kalau dia miskin pasti kurang. Materi yang dia. Sebagus apapun itu orang, kalau miskin pasti nggak bagus. Enggak karena ada Udah panas sekarang kita dalam kehidupan kehidupan. Kita ngomong jujur. Karena apa? Karena dianggapnya gini loh. Lu bagus, maka dari lu bisa kaya. Iya kan? Iya. Lu jago, maka lu bisa kaya. Kalau lu nggak kaya, artinya nggak ada yang bagus dari hidup lu. Sama sih. Kalau lu pintar lu pasti kaya. Kalau lu bego pasti nggak kaya. Pasti banyak yang begitu. Ini semuanya juga dari kekayaan. Iya. Memang kenyataan dari kehidupan, bukan dari kehidupan. Iya kan? Dimanapun itu ya. Kita mau lihat dimanapun, Iya. di bisnis, mau di gereja, mau di sekolah, Lingkungan teman. semua pasti dicek. Iya. Iya kan? Gitu loh. Lu akan dianggapnya pinter, lu akan dianggapnya keren, lu akan dianggapnya kaya, dianggapnya jago, kayak apapun, karena lu kaya. Kalau lu merasa pintar meskipun tetap nggak di ini ya. Karena kalau nggak salah tertulis di kitab Amsal, ya kan? Sepinter apapun kita, ya kan? Kalau miskin, lu ngomong beribu-ribu bahkan berjuta-juta kata, lu nggak akan didengerin sama orang. Tapi orang kaya cukup ngomong sepatah kalimat, langsung orang tunduk. Iya. And position. Iya. Maka dari itu rata-rata, ya kan, di dunia ini ya yang miskin ya dius. Di alat gitu. Iya. Nah, endingnya apa? Ya udah itu. Pasti ada kelompok. Ya kan? Nah, kita memang jujur, memang rata-rata pasti pengelompokan itu ada. Ada. Yang kaya ngumpul sama yang kaya, yang miskin ngumpul sama yang miskin, yang bego ngumpul sama yang bego, ya kan? Yang jenius ngumpul sama yang jenius. Iya. Biasa.
komunitas itu selalu gitu, ya nggak? Iya. Komunitas suka main sepeda nggak mungkin mau kumpul sama orang komunitas main. Moge. Ya iya, karena nggak bisa ngejar. Iya nggak? Sekarang aja seputar. Grand wheel gitu kan. Parah itu. Nah, hal seperti itu kadang-kadang gitu loh. Itulah yang membuat akhirnya kita kadang-kadang memakai bahasa Alkitab. Ya kan? Wah, sekarangnya di sana ya. Akan ada pemisahan antara kambing dan domba. Yang kaya dan yang miskin, gitu kan? Saya suka mendengar begitu. Ya. Nah, di situ makanya kita kembali lagi kita mesti belajar dari firman. Karakter Kristus kita harus lihat. Nah, contoh-contoh apa sih di Alkitab contohnya? Kita tahu bahwa yang namanya karakter itu banyak sekali di dalam setiap manusia dan semua berbeda-beda, ya kan? Ada yang menonjol, ada yang belagu, ada yang minder, ya kan? Ada yang rendah diri, ada yang caper, ya kan? Ada yang suka cari muka, ada yang suka ngejilat, betul ya? Nah, ini yang terjadi di lapangan sebenarnya. Sama nggak waktu Tuhan Yesus masih hidup dia juga ngalami ya? Alami. Contoh Petrus, orang yang paling belagu. Ya boleh dibilang paling belagu lah. Ya sok jagoan karena dia jalan selalu paling depan. Matius jalan paling belakang. Minder karena dia tukang pajak, pemungut cukai. Ya kan? Bukan tukang pajak, debt collector. Nah, ya kan? Kalau mau cukai masih Zakheus ya. Ya. Nah, kita ngelihat gitu kan. Tuhan aja nggak, istilahnya gitu loh. Satu kelompoknya Tuhan itu isinya boleh dibilang manusianya nggak jelas juga sih. Benar ya. Iya, betul ya. Lihat gitu kan. Ada dokternya, gitu kan. Ada yang penjala ikan, ada pemungut cukai, ya kan. Ada Yudas, paling duit, gitu kan. Tapi gini, kembali lagi bahwa Tuhan nggak pernah yang namanya mencela mereka. Betul ya. Tuhan nggak ada yang ngomelin mereka. Dan Tuhan nggak pernah negur istilahnya apa masa lalu mereka. Nggak diinget-inget ya. Betul. Misalnya, gitu kan, waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali, ya kan? Tuhan balasnya apa? Petrus, apa engkau mengasihi aku? Ya kan? Kalau kita sekarang, kamu menyangkal, lu dari mana? Gereja mana? Oh, kok nggak di sini? Gitu kan? Wah, lu ketahuan lu disalib lu. Iya, di blacklist, ya kan? Nggak akan dicatwal lagi lu, gitu kan? Nama lu dikasih garis merah. Merah dulu. Ya. Nah, kedua mulai dilingkari, yang ketiga dicoret nama lu. Ya, dari buku kehidupan gereja. Step by step ya. Nah, itu yang terjadi di zaman sekarang. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang punya potensi tapi mereka yang nggak banyak duit, kan? Akhirnya apa? Ya mereka tersisih. Ya udah minta. Mereka akhirnya apa? Ya udah gue jadi jemaat aja deh. Yang harusnya jadi barang tapi nggak jadi barang ya. Iya. Jadi orang, bukan jadi barang. Oh iya beda. Jadi barang. Dia bisa menumpahkan kreativitas itu ya. Betul. Liftnya ditumpahin lah jadi kayak. Betul. Kenapa? Karena mereka sendiri nggak bisa bergerak. Ya kan? Ketika mereka mau bergerak, mereka juga terbatas karena uang. Ya. Mereka banyak ide, mereka banyak hal, akhirnya mereka nggak bisa menuangkan apa yang menjadi ide-ide yang bagus dari mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah akhirnya mati, terkubur. Ya udah pepesan kosong jadi. Akhirnya cuma hanya cerita. Just cerita doang. Ya kan, only story. Gue dulu kepengen begini.
gue dulu kepengen begitu, gue punya ide begini, gue punya ide begitu. Terus jalan nggak? Enggak. Kenapa? Nggak ada duitnya. Iya. Terus emang lu nggak dibantu? Enggak. Udah ngomong kerja, udah. Terus ya udah nggak apa-apa. Akhirnya ya udah lewat begitu aja. Harusnya potensinya besar. Besar. Betul. Itu sangat besar ya. Nah, ini yang problem yang terjadi di lapangan sekarang ini. Makanya kenapa orang anak milenial pun menjauh daripada gereja. Karena mereka ngelihat hal itu. Ya kan? Gitu loh. Padahal apa yang terjadi? Padahal anak-anak milenial itu punya potensi yang besar. Sangat besar. Kalau mereka diberi yang namanya uang. Karena kita ngelihat nih ya, gak semua orang seperti yang namanya Daud. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu Daud juga nggak bisa ngikutin konsepnya Saul. Untuk melawan seorang Goliat itu orang butuh training, orang butuh belajar. Iya, itu kan wajib kalau mau perang. Iya, apalagi perang harus ikut wajib militer. Itu pun berapa tahun? Paling nggak lu harus ikut perang dulu, ngelawan yang prajurit-prajurit cere-cere, gitu kan? Baru lu boleh ngalahin giant, gitu kan? Nah, lu bisa bayangin di situ Saul aja nggak berani karena dia udah tua, ya kan? Yang kedua, kakaknya Daud itu udah umurnya udah dewasa, udah latihan sekian puluh tahun, itu pun juga nggak berani ngelawan Goliat. Sedangkan Daud siapa? Ya kan? Anak kemarin sore, ya kan? Latihannya apa? Nggak ada, cuma main musik. Ya kan, ngembalain kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Kalau 20-30 ekor mending 2-3 ekor. Yang cuma lawan singa mau beruang ya. Singa. Iya. Beruang singa ya? Benar-benar. Oh kalau zaman dulu kan masih bebas begitu nih, belum dikarang-karang gitu, bener dong. Kalau iya. Kita bisa bayangin dengan CV yang begitu, ya kan? CV itu kurikulum vitae, pengalaman kerja, ya kan? Daud cuma ngalahin apa? Singa dan beruang. Tapi kalau kita perhatiin ngalahinnya pakai tangan kosong. Kayak apa ya? Maksud gue, zaman sekarang lo berani nggak? Oh, ketemu gambar aja takut. Kita ke Taman Safari aja takut, ya nggak? Iya. Coba aja keluar dari mobil, ya nggak? Hei singa, gitu. Ya kan? Ayo beruang, gitu kan? Apa kabar? Tos, ya nggak? Hilang pala lu. Ya kan? Nah, kembali lagi ketika di situ, ketika Daud ketemu kakaknya, nah itu dia, ya kakaknya nggak ngelihat yang namanya potensinya Daud. Ya kan, kakaknya yang paling gede justru malah mengintimidasi Daud. Iya sih. Dia melihat kelemahannya Daud. Dia nggak melihat emasnya Daud. Oh iya, karena apa? Karena dia melihat sehari-hari kerjaan Daud cuma ngangon kambing domba. Mana pernah dia latihan perang, apalagi latihan kungfu. Cuma giring-giring kompeten gitu. Ya betul nggak? Sekarang kalau kita ngelihat orang yang ngangon kambing, ya kan? Ya oke lah. Sekarang let's say sekarang lah. Apanya sih bisa ditonjolin dari mereka? Apa sih ada emasnya dari dalam diri mereka? Kita juga pasti akan ngomong hal yang sama seperti kakaknya Daud waktu itu ngomong. Lu bisa apa? Emang lu bisa apa? Ya kan? Lu gila lu, 2-3 ekor aja lu tinggalin cuma buat apa? Nonton perang. Nonton lu itu, tonton gitu kan. Kasih makan. Bener gak? Udahlah lu balik lagi. Ya kan? Kalau Daud ngomong, gue mau kasih ide. Ya ilah ide. Ya gak? Gue di sini aja udah puluhan tahun belajar taktik strategi perang. Bahkan melawan musuhnya Israel yang begitu banyak.
Ya ilah, lu mau kasih strategi apa? Ya nggak? Strategi bukan cuma ya ilah jaga 2-3 ekor kambing doang, mana bisa buat praktek di perang yang lawan ribuan, ya puluhan ribu orang, bahkan jutaan orang pada waktu itu. Ya nggak bisa, ya kan? Nah pada saat itu pun akhirnya karena bohwat gitu ya, bohwat itu bahasanya apa ya? Udah kehabisan akal kakaknya, ya kan? Ya, udah akhirnya karena Daud maksa, dia akhirnya pun ketemu sama Saul. Ya kan? Gue yakin Saul juga sama, mikirin juga sama. Dia nanya CV lu apa? Kalau kita baca jelas di Alkitab, dia nanya pengalamanmu apa? Daud ngomong dengan bangganya. Bukan bangga, dengan PD-nya. Iya, dengan PD-nya. Ya. Namanya anak muda ya. Dia ngomong sama Saul. Iya raja. Kalau sekarang iya presiden. Ya, gimana cara lu mengalahkan COVID-19 gitu kan? Oh dulu kan giant ya. Ya kan? Oke. Gini Pak Presiden Saul gitu kan. Gua dulu biasanya nih ngalahinya beruang, singa. Kalau dia ngejar domba gua, bikin takut kambing gua bunuh tuh singa pakai tangan kosong. Wah, dia pasti ngeliatin Daud sambil mikir ya, gila ya anak sekecil gini. Kecil banget. Iya. Iya kan muka masih ya ilah ya, ini masih bocah banget dah di orang gitu kan. Ingus masih dijilat. Ya, tapi kan Saul nggak mau bikin malu gitu kan. Ya udah gini deh, gua kasih lu pakai baju zirah gua dengan baju perangnya Saul. Akhirnya dipakein ke Daud. Begitu udah dipakein ke Daud, Daud kagak bisa gerak. Kenapa? Karena berat bener. Nah ini loh kadang-kadang yang terjadi di lapangan zaman sekarang, ya kan? Banyak anak-anak milenial langsung dikasih hal-hal yang begitu berat, sehingga mereka mengalami kegagalan, ya kan? Mereka tidak diberikan kebebasan untuk mereka memakai caranya sendiri. Nah, yang jadi masalah akhirnya apa? Ketika mereka memaksa dengan caranya sendiri, dianggap berontak, dianggap melawan pimpinan. Nah, sama kayak Saul, ya nggak? Ketika dia ngelihat Daud nggak bisa jalan pakai dia punya baju perang, Saul pasti akan ngomong apa? Udahlah, mending lu pulang. Lu baju perang aja nggak bisa pakai. Jalan aja, buru-buru pakai bisa, jalan kagak bisa. Iya kan? Artinya apa? Lu mesti latihan dulu ya, latihan. Sampai berapa tahun? Presiden. Ya beberapa tahun sampai lu bisa lah. Ya kan? Tapi yang jadi masalah cuma satu. Daud orangnya bangkiang. Iya benar-benar. Anak muda. Ya kan? Anak muda. Keras kepala. Tetap mau nyoba pakai caranya sendiri. Daud juga sama. Ya kan? Dia pakai caranya sendiri. Menang nggak? Menang. Yang jadi masalah, setiap kali Daud perang dengan gayanya dia sendiri, selalu menang perang. Sampai apa? Sampai anak kecil pun nyanyi. Ya nggak? Kalau Saul mengalahkan ratusan, Daud mengalahkan ribuan. Kalau Saul mengalahkan ribuan, Daud mengalahkan beribu-ribu atau berlaksa-laksa. Kira-kira gimana kondisi pemimpin sekarang? Kalau anak buah lu yang baru naik ternyata lebih terkenal dari kita, gitu. Itu lebih sakit hati sebenarnya dokter. Itu juga. Ya lu ke dokternya kita kan, iya bagusan bapak lu daripada anakku, bagusan anakku daripada bapak lu. Lu sering banget tuh dokter apapun lagi, dokter apapun pasti sering begitu.
Benar, sama kayak lu masak kan enakan anak lu daripada bapak lu. Sering gak sih kalau ngomong gitu? Nah, makan dulu daripada makan sama emak gitu ya kata gitu kan. Ih, Pak. Contoh ya guys, ini contoh. Ini contoh. Haleluya. Itu kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak anak-anak muda akhirnya karena tidak sependapat dengan pemimpin, karena tidak sewarna dengan gaya pemimpin, karena nggak cocok dengan gaya pemimpin, akhirnya apa? Akhirnya mereka keluar buka sendiri. Nah, gue pernah dengar tuh kemarin ketika ada teman balik dari Amerika sekolah selama 10 bulan di sana. Dia cerita tentang nature mereka atau apa ya, budaya mereka. Di mana budaya mereka itu adalah mereka sangat yang namanya menghormati bahkan mendukung setiap pelayanan daripada anggotanya. Jadi pernah ada yang seorang A umpamanya dia full timer, kemudian dia dengar suara Tuhan, disuruh buka gereja di satu daerah. Akhirnya dia ketemu dengan gembalanya, dia cerita apa yang dia dapat dari Tuhan. Nah, akhirnya gembala itu berkata bahwa oke, karena kamu dengar dari Tuhan, yuk hari Minggu kumpul, kamu maju ke depan, kita akan doakan. Wow, hebat ya. Nah, belum selesai nih. Oh ya, bisa Belum lagi. selesai, belum ada lagi. Oke. Kalau satu orang, mungkin kamu akan ngomong, ya keren, gitu kan. Yang jadi masalah, dia bawa 3/4 dari full timer yang ada Wow ya. dari gereja itu. Lala terus sih. Itu udah termasuk bukan ngambil cuma tapi pengerja ya. Saya gitu kan. Full timer loh, 3/4 itu Iya. banyak nih ya. Yang jadi masalah, gembala itu berkata, apa? Bagus, Wow. ayo kita doain. Semua suruh datang hari Minggu. Coba kalau di tempat kita, atau di negara kita, di negara kita lah, ya kan? Ada nggak gereja yang seperti itu? Mungkin ada, kita nggak dengar. Ya, belum ketemu sama kita. Belum ketemu, betul. Ya kan, kita belum dengar kesaksian. Pasti ada lah. Nah, ada yang nggak jelas ya. Tapi kalau misalnya pun ada tuh boleh share sebenarnya. Lu harusnya lu share biar lebih orang tuh. Iya. Jadi belajar belakang lain juga Iya. ya, gereja lain. Iya. Nah, yang jadi masalah adalah, ya kan, ya itu bukan masalah. Tapi setelah hal itu terjadi, hari Minggu datang dong mereka ke gereja, gitu kan. Nah, mereka dipanggil ke mimbar untuk mereka didoakan, ya kan? Wow, gitu kan? Itu aja kita wow, gitu kan? Nah, setelah gembala ini berdiri di depan mimbar untuk mendoakan mereka, gembala ini cuma nanya, emang cuma segini doang? Waduh. Gitu kan? Ini nggak salah cuma segini doang, lu mau buka gereja baru, gitu kan? Akhirnya apa yang dilakukan gembala? Saudara, dia ngomong sama jemaatnya, saudara, mereka Tuhan panggil untuk buka gereja baru di lokasi di A. Tapi yang jadi masalah, segini doang nggak cukup. Saya percaya yang ada di tempat ini pun ada yang Tuhan panggil maju ke depan. Kita doakan dan kalian pergi sama mereka. Hebat nih. Wow, good. Ya, itu yang terjadi. Dan itu nggak cuma terjadi 1 atau 2 kali. Dan itu terjadi berkali-kali. Ya kan? Sudah ambil 3/4-nya full timer gereja itu Beda jemaat iya. Dan itu bukan pecah gerejanya loh. Bikin sendiri. Mereka tetap bikin sendiri, ya kan? Dan mereka pun setelah sekian lama mereka berjalan, gembala ini telepon ke mantan full timernya yang sudah jadi gembala. Dia telepon, gimana kondisi gerejamu? Gitu kan? Kurang apa? Apakah keuangan kalian cukup? Kalau nggak cukup kita akan bantu kirim.
Gimana? Apakah cukup pengajar yang di sana? Kalau kurang kita akan bantu kirim. Itu yang harusnya terjadi di Indonesia. Support sekali. Ya kan? Bukan akhirnya, ya enggak? Kita kumpulin semuanya, ayo siapa mau pilih sana, yang pilih sini, yuk keluar sana, udah keluar. Musir Hubungan itu hitungannya bukan cabang, itu bikin lagi baru. ya. Jadi atas nama yang lain. Bukan cabang loh, namanya nama dia sendiri. Nama dia sendiri ya. Dan tetap masih di support. Iya, tapi gimana? Tapi perasaannya gimana? Kalau nggak tahu ya, jadi sebelum orang ini antara ada dan tidak ada yang mesti yang udah bikin cabang duluan tapi diterima. Kalau misalkan belum yang orang ini yang ngomongnya gue mau buka cabang, itu kayaknya dia ngomongnya juga takut sih sebenarnya. Iya dong, takut. Maka dari itu ya, ketika kita belajar lihat emasnya, ya kan, maka kita akan selalu dukung orang itu berkembang. Iya. Sama kan kayak waktu itu ketika kita melihat bahwa ada orang yang banyak sekali orang yang punya emas, kita tahu dia peka, dia bisa yang namanya mengaktifasi karunia-karunia. Tapi seringkali karena dia nggak mendapat yang namanya ruang yang khusus atau pengajaran yang baik, sehingga semua yang dia punya akhirnya hilang. Bukan hilang, tapi tidak pernah muncul sama sekali. Yang katanya tombol on off kali. Iya. Off itu. Istilahnya apa ya? Dia kayak emas tapi masih dipendam. Iya. Iya kan? Emas itu kan harus dimurnikan terus, diproses terus, gitu kan? Supaya apa? Supaya kelihatan emasnya. Sama juga dengan kita. Ketika kita melihat seseorang, ya kan? Kalau kita selalu melihat kelemahannya, kejelekannya, kita nggak akan pernah dapat orang yang bagus-bagus. Ya, bukan berarti mereka kaya, mereka yang bagus, yang miskin itu jelek. Nggak seperti itu selamanya. Ya kan? Nah, balik lagi, orang kaya bisa kaya karena ada orang miskin. Ya betul dong. Ya kan? Kalau kaya semua sampai mau kerja sama mereka. Iya betul nggak? Nah, sama kan ketika orang kerja dan sama aja. Ya kan? Nah, ini juga terjadi banyak sekali di perusahaan kan. Banyak orang potensi diinjak sama manajernya. Ya, karena takut kegeser, dilewati. Nah, itu yang jadi masalah. Di gereja pun terjadi hal yang sama. Ya kan, sama kayak Daud sama Saul. Begitu nama Daud lebih terkenal daripada Saul, Saul ngiri kan? Saul takut. Ya kan, akhirnya apa yang terjadi? Daudnya diuber-uber. Ya kan, mau dibunuh. Sama kan dengan karakter yang ada di gereja. Beberapa gereja maksud saya. Tidak semua gereja seperti itu. Ya kan, ada yang bagus menonjol sikat, ada yang bagus menonjol buang, ada yang bagus menonjol karena beda, dianggap berontak. Nah, ini yang jadi masalah. Akhirnya apa? Banyak sekali potensi yang hilang dari gereja Tuhan. Akhirnya apa? Mereka ya udah so-so aja. Maksudnya so-so itu ya udah, mereka ya udah segitu-segitu aja. Ya kan, udah puluhan tahun segitu ya udah cukup. Enough is enough gitu ya. Ya, bahasanya gitu ya. Cukup ya cukup. 10 tahun ya udah cukup ya cukup. 15 tahun 10 ya udah cukup ya cukup. Mereka cuma membahasakan, Tuhan mempercayakan mereka cuma segitu. Padahal Tuhan itu boleh dibilang ambisius. Kenapa Tuhan kita boleh bilang ambisius? Dia maunya semua kok, satu dunia diselamatkan. Masa kita bilang cuma dapat 10 ya 10? Ya kan, kita dipercayakan 10. Nah, Daud dari 2-3 ekor dipercayakan satu negara dengan jutaan orang. Nah, gimana dengan kita? Ya kan? Ayo gereja mulai terbuka dan mulai melek mata. Banyak anak-anak milenial yang punya potensi. Anak-anak muda yang punya potensi. Tolong jangan diberangus atau jangan ditekan. Kasih mereka kesempatan untuk mereka berkarya. Karena ide-ide mereka memang apa ya?
nyeleneh. Ya sama kayak Daud, pergi perang cuma bawa apa? Tangan kosong. Iya tangan kosong, cuma bawa tongkat satu, dia nyari batu di sungai 5 biji, sama bawa alih-alih. That's it. Lah itu tentara Israel berapa juta? Ngelihat anak muda muncul cuma bawa tongkat, bawa sendal, pakai kaos, ya kan, ngelawan Goliat. Orang yang sudah latihan bertahun-tahun pasti ngomongnya apa? Itu orang gak pakai hikmat. Kalau dibayangin itu gitu deh kalau dibayangin sih. Betul kan? Itu orang gak pakai hikmat. Betul kan? Udah tahu giant, udah tahu tingginya 2 kali lipat, 3 kali lipat dari dia, ya kan? Itu kan Goliat tingginya hampir 5 meter, ya kan? Besinya aja di bawah 10 orang. 3 orang apa 5 orang ya itu ya, 5 orang ya besi. Nah kita bisa bayangin bahwa istilahnya bawa tombaknya Goliat aja sekian orang. Nah Daud pakai istilah perlengkapan perangnya juga kagak, ya kan? Goliat aja sampai ngamuk kan? Lu pikir gua anjing? Lu cuma bawa tongkat? Iya. Betul kan? Nah itu Goliat. Tapi di sisi orang Israel mandangnya apa? Dari sisi gereja mandangnya apa? Ya kan? Kayak orang sekarang gitu kan? Kita tahu bahwa kita punya kuasa. Ya kan? Seharusnya yang podcast kemarin gitu kan, yang kemarin kita kan pernah bahas, ya kan? Orang kusta ketemu Tuhan Yesus, kusta sembuh. Betul. Orang pendarahan ketemu Tuhan Yesus, sembuh. Ya kan? Harusnya kayak sekarang. Kondisi sekarang kita nggak perlu takut dengan COVID. Ya kan? Nah, harusnya COVID yang takut sama kita. Ya. Terus habis itu pasti ada yang ngomong, ya. Ya. Lu datengin aja Wisma Atlet, doain aja sono satu-satu. Nah, saya pernah ngomong, ya, kalau boleh gue datengin. Tapi yang jadi masalah setelah gue datengin, gue yang dimasukin di situ. Kan kemarin habis pada joget. Habis pada joget. Iya kan? Hah? Emang lu nggak tahu di Wisma Atlet kemarin ada dangdutan? Lu nggak tahu? Ya astaga, kira bercanda, orang gue serius kan? Ya ilah, lu kemarin gue bagiin apa gunanya? Itu beneran, mereka dangdutan di Wisma Atlet. Itu Wisma Atlet yang udah pada kena loh, pada dangdutan. Ya Ini ilah. kalau kita melihat ya kan, banyak sekali kan orang-orang kesaksian tuh. Mereka kena, mereka sembuh. Bahkan ada temanku salah satu orang full timer, ya nggak? Divonis positif 2 hari sembuh. Harusnya 2 minggu ya. Harusnya 2 minggu. Justru malah ada orang temennya lain lagi udah 1 bulan kagak sembuh-sembuh. Gitu kan. Nah, makanya kita melihat kita mau yang seperti apa? Ya kan? COVID takut sama kita karena ada kuasa di dalam diri kita. Ya kan? Atau kita bisa mengalami kena COVID tapi disembuhkan. Ya kan? Atau memang mati karena COVID. Ya buat karena mati sama COVID kayak hina banget deh. Loh iya, ya enggak. Ya kan? Kalau memang mati, Tuhan memang gariskan kita mati karena COVID. Kita mau ngumpet di bawah kolong atau di bawah tanah, memang mati, mesti mati karena COVID. Even udah nggak ada wabah COVID pun bisa mati karena COVID. Karena memang sudah digariskan mati karena COVID. Ya bahas-bahas kemarin kita itu. Oh iya. Betul ya, ini pembahasan waktu dulu gitu kan, yang di awal-awal gitu kan. Nah kembali lagi gitu kan. Nah orang yang nggak takut atau orang yang menonjol, orang yang nyeleneh itu bukan karena dia nggak pakai hikmat, gitu kan? Atau karena dia kurang hikmat, gitu kan? Memang gaya dia seperti itu. Lu bisa bayangin, Daud itu nggak pernah latihan apapun,
Dia cuma maju karena dia, ya kan? hikmat. Iya, termasuk hitungannya nampak hikmat. Gitu kan? Dia cuma maju atas nama Tuhan. Ya kan kalau ditanya, lu bisa apa? Nggak tahu. Iya benar ya. Orang milenial sekarang kalau ditanya, lu bisa apa? Nggak tahu. Tapi mau nggak belajar? Mau. Mau nggak? Jadi ini, ya udah oke. Kalau selama dikasih kepercayaan. Oh iya. Tapi selama tidak diberi kepercayaan, mereka nggak bakal mau pegang apapun. Nah, kalau misalkan dengan masalah kita sama orang itu bisa termasuk kita gimana? Mesti lihat masanya nggak sih? Kan kita kesel nih dia yang salah, kita yang emosi gitu. Kan pasti kan dalam hati ya, gue pengen balas nih, rasanya gitu tuh. Nah itu kan udah lain lagi ceritanya. Itu kan udah hitungannya harusnya kita menjaga hati. Oh, baliknya Iya. Nah, jaga hatinya itu bisa gak sih kayak, aduh kan dia contoh kan lagi kesel, aduh kan dia harusnya pernah ngajakin gue jalan, ngajakin gue kopi, itu termasuk gak sih kok? Termasuk gak sih? Itu kan baik sama kita loh, maksudnya loh. Kita ditakdir ini itu atau dia dia cerita gue tapi dia percaya sama gue dengan rahasianya itu kan. Kasarnya ada orang seperti itu kan, itu termasuk gak sih emasnya itu? Oh iya, selama kita melihat kembali lagi kebaikan orang tersebut, kita melihat sisi baiknya orang tersebut, gitu kan? Ya kembali lagi, ya kita nggak akan pernah emosi seperti itu, iya kan? Nah, kita harus belajar melihat ya. Tapi ini kembali lagi, Bu, itu sebenarnya nggak termasuk kita melihat sisi emasnya. Tapi itu sebenarnya kita lebih cenderung kepada menjaga hati. Karena kalau kita jaga hati, udah pasti otomatis mata kita memandang yang baik dari orang itu. Tetap ya, jaga hati. Oh iya. Karena kalau kita ngeliat emasnya itu gini loh, Mama gini. Saya pernah ketemu sama orang LGBT. Gitu kan. Di gereja udah dijauhi. Oh iya. Karena dia LGBT. Tetapi di luar itu, ini orang peka. Iya, betul. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah kita doain, kita kasih support, ya kan? Dan akhirnya apa? Dia dijamah Tuhan, dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, dia berubah. Ya kan? Tetapi yang jadi masalah ketika dia berubah, mengalami perubahan, transform, apakah gereja bisa terima? Kita masih nggak biasa dengan Proses yang bisa itu ya. Ya kan? Belum tentu. Karena apa? Karena mereka masih takut. Benar nggak berubahnya? Jangan-jangan, gitu kan? Nah, bisa jadi kedok. Selama kita berpikir jelek tentang orang tersebut, maka orang itu tidak akan pernah bisa, bukan menonjolkan emasnya. Sama kayak Newes kan dia kan ya maksudnya dia sekarang udah bertobat, orang masih meragukan pertobatan dia. Kenapa lu ragu, Tuhan aja nggak ragu gitu. Betul, tapi jadi masalah ketika diserang terus kan Newes. Sekarang balik lagi. Iya. Terus kemudian disalahin, kemarin kedok, kagak. Karena lu nggak mau dukung dia. Karena gereja menolak. Ngerti ya? Akhirnya apa? Dia balik lagi. Ketika dia balik lagi, tuh kan balik lagi. Ya kan? Ketika dia mulai melayani Tuhan, dia mulai mimpi pujian, ya kan? Memberitakan Kristus. Gereja semua caci maki dia. Karena dia itu pengikutnya bau Ya kan? buka lu Begitu dia balik lagi, tuh kan? Apa gua bilang? Ya kan? Nah, semua begitu semua. Padahal mereka nggak sadar. Mereka juga bagian dari itu. Oh ya secara tidak langsung. Oh iya. Ya kan? Apa bedanya mereka sama setan? Lo nggak ada bedanya, 11-12. Ya kan? Yang suka kondem siapa? Yang suka intimidasi siapa? Setan. Lah kalau kita suka mengintimidasi orang, apa bedanya kita sama mereka? Benar. Yang kalau kita selalu melihat kelemahan orang, kita selalu bilang lu nggak bisa, lu mah kacau, lu mah bego, lu mah nggak punya kemampuan. Apa bedanya kita sama? Ampun ya. Bener nggak? Nah, sama ketika kita melihat ini anak gitu kan, ketika dia ngobrol sama saya tentang, oh ya, dulu saya begini, udah lu nggak usah ngomong masa lalu,
Karena Tuhan nggak pernah ingat masa lalu. Tapi manusia itu. Ya, tapi memang ya manusia selalu ingat masa lalu kita. Sifat alami manusia terus melupakan naluri ya. Nah, biasanya itu juga sama. Itu 11-12 sama setan. Loh iya, yang suka nuduh, ya kan, suka mengintimidasi, suka nginget masa lalu, kejelekan masa lalu, itu semua setan. Ya kan? Nah, ini yang jadi masalah di dalam gereja zaman sekarang. Dan kita harus rubah itu cara pola pandangnya. Orangnya sama ya. Nah, gereja itu ya manusia ya gereja. Saya nggak ngomongin soal bangunan, merek gereja enggak. Nah, pasti tapi dari awal itu pasti merek. Kualifikasi ya, kualifikasi. Iya, nggak butuh. Kalau itu sama Deddy Kumus ya. Ada kualifikasi. Nah, itu juga gitu. Jadi kita mesti belajar. Jadi ketika anak LGBT ini mulai sadar dan mulai mengalami perubahan, Tuhan ubah hidupnya, ya kan? Apa yang terjadi? Dia peka, gitu loh. Dia sekarang udah bisa dengar suara Tuhan, ya kan? Tapi yang jadi masalah ya balik lagi, ketika dia ngomong tentang apa yang dia dapat dari Tuhan, Pasti dalam eksekusi. iya. Nah akhirnya apa? Ya udah nggak dipercaya lagi. Hindari lagi, malah makan lebih parah. Iya. Ya kan banyak yang terjadi apa? Mereka keluar dari gereja. Bukan karena mereka ditolak Tuhan, Enggak mungkin. ya kan? Orang. Mereka ditolak gereja. Padahal Tuhan benci dosanya, tapi Tuhan sayang sama manusianya. Tapi kalau manusia benci manusianya, tidak benci dosanya. Benar kebangetan gitu ya. Kacamata. Saya benci dosanya manusia. Nah maka dari itu yuk kita mulai belajar. Banyak orang potensi di sekitar kita yang harus mulai kita tonjolkan, yang harus mulai kita naikkan, yang harus mulai kita training mereka supaya apa? Mereka benar-benar jadi emas dan mereka jadi punya nilai di dalam gereja untuk masa depan. Ya kan? Sekarang jadi masalah, ya kan? Gereja harus diisi sama apa? Anak milenial. Yang jadi masalah sekarang anak milenial ada di mana? Di kafe, ya kan? Di pub, ya kan? Di mall. Mereka alergi, ya kan? Karena mereka nggak dianggap. Ayo mari saudara-saudara, yuk kita mulai. Saudara mulai. Orang tuanya bawa. Tadi sih guys. Iya guys. Sorry guys. Jadi old style lagi ya. Padahal kita masih muda ya. Biasa di kota umum ya. Iya, biasa bapaknya di umum ya. Umumnya juga kapan ya. Orang lagi COVID begini ya, kagak pernah khotbah lagi. Online. Ya kan? Nah, jadi guys gini ya. Yuk mulai kita belajar untuk melihat yang namanya kelebihan dari teman kita, kelebihan dari anak milenial, siapapun mereka, even kaya, miskin, ya kan, nggak lulus kuliah, mungkin cuma lulusan SMA, belum tentu mereka lebih bego daripada lulusan S2, ya kan, karena Tuhan itu biasa pakai orang-orang yang nggak terduga. Ya kan, kita ngeliat dulu Smith Wigglesworth, seorang nabi Tuhan, itu nggak sekolah, bahkan buta huruf, tapi Tuhan pakai untuk ngapain? Membangkitkan orang mati, ya kan, menyembuhkan orang-orang sakit dengan gayanya sendiri. Itu kerjanya cuma tukang ledeng, itu kan, dia belajar baca tulis dari istrinya, itu kan, lo bisa bayangin seorang yang istilahnya gagal hidupnya. Tuhan bisa pakai luar biasa. Mati. Oh iya, ya kan, begitu dia tahu, dia baca Alkitab, Yesus bangkitin orang mati, dia bilang kamu juga punya kuasa yang sama, ya kan? Terus apa yang dia lakukan? Dia cari orang mati, ya kan? Dia benar-benar cari ke orang mati dan orang keluarganya ditanya, boleh nggak gue doain?
gue mau praktek hidupin. Kalau kita udah dihujat seluruh dunia, ya kan pernah tuh kejadian, ya kan, langsung dihujat, ya nggak pakai hikmat segala macam. Lah kalau bangkit dipuja-puja, kalau nggak bangkit dihina-hina. Ya itulah Indonesia. Karena kayak tadi kayak kalau gagal kita celebrate gagal itu. Oh iya. Nah, Gitu. makanya kita ngelihat begitu Smith Wigglesworth, emang sekali dia ngomong orang mati dalam nama Yesus bangkit, emang langsung bangkit? Enggak, itu berkali-kali, puluhan kali baru bangkit itu orang. Dan orang kesekian juga yang baru bangkit. Ya kan? Tapi dia nggak ada yang namanya apa? Patah semangat. Karena dia apa? Percaya dengan kuasa Tuhan. Nah, kita lihat orang yang nggak kayak gitu aja Tuhan bisa pakai. Apalagi kita guys, di zaman milenial yang semua serba digitalize. Ya kan? Maka dari itu nama podcast kita The Next Level 2.0. Ya kan? Karena apa? Karena kita udah mulai masuk ke arah digitalize. Ya lah bahasanya kan. Iya. Ya kan? Kita melihat emas artinya apa? Kita melihat the next level kamu apa? Tuhan mau bawa kita terus naik level. Next level, terus next level, next level, and next level. Sampai level berapa? Unlimited. Oke guys, terus dengerin terus podcast kita. Gue percaya banget sore hari ini tema kita sangat memberkati. Amin. Amin. Oke. God bless you guys. See you.